Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang terhormat Ibu Winda Nurtiana STPMSD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Ivano Giras dengan NIM 4444220062 dari kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi analisis kadar abu dengan metode basah atau wet test. Seperti yang tertera pada judul, review yang akan saya jelaskan akan terdiri dari definisi, kemudian manfaat dari analisis abu, lalu ada keuntungan dan kerugian menggunakan metode penganalisaan kadar abu metode basah. Selanjutnya ada cara atau metode dalam melakukan analisis abu metode basah. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian metode tersebut dalam bahan pangan. Nantinya review ini akan dijelaskan secara video berdurasi 8 hingga 15 menit. Pertama adalah definisi analisis pengabuan metode basah. Seperti yang ada di belakang ini adalah cara dalam melakukan analisis metode pengabuan secara basah. Jadi, metode analisis abu secara basah menurut Yawas dan Yusuf 2015 adalah salah satu metode pengujian untuk menentukan jumlah dari mineral maupun logam yang tidak terabukan selama proses pengabuan. Jadi, abu merupakan residu anorganik yang didapat dengan cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan pangan. Jadi, eh, bahan pangan tersebut akan diabukan sehingga komponen-komponen organiknya hilang dan menyisakan komponen anorganik yang disebut abu itu. Pada dasarnya, kadar abu merupakan indikator mineral yang terkandung dari suatu bahan pangan. Namun, manfaat abu bagi kesehatan manusia tergantung pada jenis mineral yang terkandung dalam abu dan kebutuhan mineral pada tubuh manusia. Jadi, mineral itu tidak selamanya baik. Ada mineral yang tidak dibutuhkan dan ada mineral yang dibutuhkan. Jika manusia kelebihan suatu mineral di dalam tubuh, maka bisa menyebabkan penyakit seperti batu ginjal. Nah, proses analisa kadar abu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara kering dan cara basah. Pengabuan basah terutama digunakan dalam penyiapan sampel untuk analisis mineral tertentu dan digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Cara kerja dari pengabuan basah itu adalah menghilangkan semua bahan organik sehingga yang tersisa adalah mineral terlarut. Dan prinsip dari pengabuan metode basah adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Bahan reagen kimia yang ditambahkan itu biasanya termasuk dalam golongan asam kuat. Nah, contohnya itu seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam perkolat. Nah, selanjutnya ada manfaat pengabuan. Seperti yang ada di belakang ini. Jadi, manfaat dari analisis abu pada bahan pangan yaitu sebagai indikator dari bahan pangan tersebut. Nah, menurut Kaur et al. 2020, abu juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi kualitas gizi dari beberapa sayuran yang biasa dikonsumsi di India Utara. Nah, analisis kandungan abu pada sayuran tersebut dapat memberikan informasi tentang kandungan mineralnya dan memungkinkan perbandingan antara sayuran satu dengan yang lainnya dari segi nilai gizinya. Jadi, di India Utara itu analisis kadar abu itu bisa digunakan untuk menentukan standar gizi dari sayuran-sayuran tersebut. Jadi sayuran-sayuran tersebut bisa dikelompokkan dalam kelompok gizinya masing-masing tergantung dari kadar abunya. Nah, kemudian manfaat abu yang lainnya yaitu seperti gambar di belakang ini.
seperti di gambar belakang ini, yaitu memberikan sebuah standar berapa maksimal kadar abu dalam sebuah makanan. Nah, jadi dalam Indonesia ini peraturannya itu setiap bahan pangan memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait maksimal kadar abu yang boleh dalam setiap jenis makanan. Nah, pada gambar di belakang adalah standar Indonesia pada biskuit, yang dimana kadar abu memiliki suatu batasan jumlah dalam bahan pangan tersebut. Nah, untuk itulah diperlukan analisis kadar abu pada bahan pangan, supaya dapat mengetahui besaran kadar abu dalam suatu bahan pangan tersebut. Dikarenakan seperti definisi tadi, jika abu dalam bahan pangan itu terlampau besar, maka bisa menyebabkan kesehatan pada manusia, seperti batu ginjal. Selanjutnya, yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Asmorowarti, yaitu jurnal seperti yang ada di belakang, itu adalah jurnal Asmorowati dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang meneliti perbandingan metode destruksi basah dan dekstruksi kering untuk analisis timbal dalam tanah di sekitar laboratorium kimia FMIPA UNES. Nah, jadi dalam penelitian tersebut itu dia melakukan perbandingan antara pengabuan dengan cara kering dan pengabuan dengan cara basah menggunakan sampel tanah di sekitar laboratorium FMIPA Universitas Semarang yang digunakan untuk mengetahui timbal yang berada dalam tanah tersebut. Nah, dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan dari metode pengabuan cara basah yaitu suhu yang digunakan tidak dapat melebihi titik didih larutan dan pada umumnya karbon lebih cepat hancur daripada menggunakan cara pengabuan kering. Pengabuan basah pada prinsipnya adalah penggunaan asam nitrat untuk mendestruksi zat organik pada suhu rendah dengan maksud menghindari kehilangan mineral akibat penguapan. Nah, jadi keuntungannya itu bahan pangannya tidak, kalau diaplikasikan pada bahan pangannya tidak rusak karena suhunya itu tidak terlampau tinggi karena sudah menggunakan asam kuat. Tetapi ada juga kerugian dari pengabuan metode basah, yaitu memerlukan tenaga kerja yang intensif dan profesional, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Karena tadi metodenya adalah menggunakan asam kuat, yang dimana asam tersebut berbahaya, jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, sehingga harus orang yang berpengalaman dan profesional. Kemudian, lemari asam juga harus digunakan dalam metode pengabuan basa ini. Karena kan tadi dalam pengabuan metode basa itu menggunakan asam tinggi yang sifatnya itu cukup berbahaya. Selanjutnya ada metode dari eh, pengabuan basa ini. Jadi proses analisis kadar abu dengan metode basah dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, preparasi bahan atau sampel. Jadi preparasi bahan atau sampel dilakukan dengan menghaluskan sampel yang akan dianalisis, sehingga mudah untuk dilakukan proses analisa dengan metode basah tersebut. Yang kedua, timbang bahan atau sampel sebanyak 5 gram menggunakan timbangan analitik. Yang ketiga, tambahkan asam sulfat sebanyak 0,5 mil. Nah, asam sulfat tadi itu sebenarnya bisa diganti dengan asam-asam lain, tergantung dari sampel yang digunakan. Yang penting menggunakan asam kuat. Setelah ditambahkan asam sulfat sebanyak 0,5 mili pada sampel yang berada dalam kurs, selanjutnya proses tadi itu harus dilakukan pada lemari asam. Dikarenakan kan asam kuat tersebut seperti tadi merupakan bahan yang berbahaya jika terhirup ataupun terkena bagian tubuh. Yang keempat, setelah ditambahkan asam tadi pada sampel, sampel kemudian didiamkan selama 10 menit. Yang kelima, masukkan sampel ke dalam tanur selama 6 jam untuk proses pengabuan. Setelah 6 jam di dalam tanur, keluarkan sampel, kemudian masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Yang ketujuh, keluarkan sampel dari desikator.
kemudian imbang sampel untuk mengetahui berat akhirnya berapa. Selanjutnya, setelah mengetahui seluruh data-data yang telah diperlukan, kemudian hitung kadar abu dengan rumus yang sudah ditentukan. Ya, ada pengaplikasian metode pengabuan cara basah ini pada suatu bahan pangan. Jadi, seperti jurnal di belakang ini, eh, pengaplikasian analisis kadar abu dengan metode basah itu dilakukan oleh Will Mulda pada tahun 2021. Dengan judul penelitiannya itu pengujian mutu abon dan sosis sapi dengan metode pengabuan. Kemudian pada penelitian tersebut dilakukan proses analisis kadar abu dengan cara metode basah pada dua sampel. Dua sampelnya yaitu abon dan juga sosis. Kemudian dalam melakukan metode pengabuan cara basah ini, asam yang digunakan sebagai reagen tadi itu adalah asam klorida atau ACl dengan konsentrasi 10%. Nah, asam klorida ini merupakan asam kuat ya teman-teman. Jadi eh, cara yang digunakan ini sudah sesuai dengan pembahasan yang tadi. Kemudian penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan kadar abu yang berada di dalam sosis dan juga abon dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia masing-masing sampel tersebut. Nah, terus apa sih hasilnya dari pengabuan metode basah yang telah dilakukan dengan penelitian ini? Hasil yang didapat pada penelitian tersebut, sampel sosis dan abon yang telah diteliti sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Nah, jadi itu fungsi dari proses analisis kadar abu dengan cara metode basah. Jadi kita bisa membandingkan sampel yang kita ingin analisis dengan standar yang sudah ada. Sehingga keamanan dari bahan pangan tersebut ataupun nilai gizi dari bahan pangan yang kita analisis itu dapat distandarkan gitu. Jadi eh, bahan pangan yang kita konsumsi ataupun yang kita akan edarkan ke masyarakat dapat dilihat dulu keamanannya. Sehingga harapannya bisa eh, memperbaiki gizi yang berada dalam bahan pangan tersebut. Sekian pemaparan review dari saya mengenai analisis pengabuan metode basah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.